Pilih Pancasila apa Al-Quran? Begitulah yang masih ramai. Jangan-jangan kita semua ini adalah orang yang suka menjebak. Menuju Indonesia Maju lewat jalur Kopit yang Pancasialis? Ditulis oleh Abu Daeng Al-Makassari dari siword.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Bagi tsunami, informasi yang beredar di dunia online memang sudah sangat merepotkan. Tapi mau bagaimana lagi? Itulah keseharian yang harus dihadapi. Kecepatan hoax dan framing negatif lebih cepat daripada klarifikasi. Sehingga hoax atau framing negatif itu lebih cepat masuk di benak khalayak. Yang masih sempat mendengarkan klarifikasi bisa selamat, tapi yang sudah terlanjur mempengaruhi jiwanya bisa gelisah terus-menerus. Kalau sudah gelisah, imun bisa drop, dan tahulah apa yang terjadi jika virus ini sudah masuk. Innalillah. Soal COVID sudah sangat meresahkan, tapi mungkin masih ada yang menikmati keresahan ini. Kalau tidak nikmat, mungkin tidak selamanya ini kan? Jadi nikmatnya di mana? Ya, apalagi kalau bukan soal anggaran. Janganlah seuzon, tapi memang fakta begitu ya. Data-data tentang jumlah yang terkena COVID masih terus ditampilkan. Orang-orang Madura tidak mau tahu data-data itu. Masyarakat kelas menengah ke bawah pun pusing dengan tampilan data yang sudah membosankan. Data-data itu menjadi andalan sebuah kebijakan dikeluarkan. Namun data-data itu juga bisa membuat masyarakat gelisah dan ketakutan. Lalu diberlakukan vaksin dan berharap itu adalah solusi. Yang meninggal dan dinyatakan karena COVID jumlahnya tidak sebanding dengan orang yang sudah sembuh. Ini fakta, bukan karangan kan? Namun berita tentang orang yang meninggal setelah COVID ternyata efeknya bisa mengalahkan berita tentang orang yang sudah sembuh. Dan lagi-lagi, kegelisahan dan was-was masih menghinggapi keseharian kita. Lockdown sudah bukan istilah baru lagi. Bahkan bisa menggeser istilah lauk daun atau lauk pauk. Jika saja COVID ini dianggap sebagai virus biasa dan tidak perlu berlebihan menanggapinya, waktu kita bisa bermanfaat buat memajukan bangsa dan negara ini. Pembangunan bisa semakin digalakkan sehingga ketertinggalan berlalu. Hanya karena negara ini tidak berani berdaulat, maka masih melihat cara-cara yang ada di luar. Belum tentu apa yang ada di luar sana cocok dengan apa yang ada di dalam negeri. Budaya, karakter, dan model kemasyarakatan kita sangat berbeda dengan budaya luar. Perbedaan ini penting sebagaimana pentingnya cara menangani masalah. Virusnya memang bisa sama, tapi orang-orang penerima virus ini beragam. Itulah kenapa ada yang kebal dan ada yang tidak. Setiap manusia jelas berbeda-beda. Kita bukan sekawanan domba yang dipaksa lalu digiring ke penjagalan. Kita adalah makhluk yang diistimewakan, tapi kenapa ada yang menempuh cara-cara yang nista? Pada akhirnya nanti, COVID sudah menjadi seperti flu biasa. Rasa bosan dan titik jenuh sudah sangat memuncak. Tak seperti awal-awal virus ini diberitakan. Vaksin sudah pasti adalah proyek besar. Dukungan media dan beberapa netizen ikut menyokong proyek raksasa ini. Ada yang tak cocok divaksin, namun sudah harus disuntik massal. Sebelum kelas seluruh rakyat divaksin, muncul berita yang belum jelas bahwa ada varian virus baru. Lagi-lagi, yang menelan berita ini bulat-bulat akan gelisah dan membuat kesimpulan macam-macam. Hingga tak tahu kalau ada macan ompong yang tak mau divaksin. Dari kejelimatan ini semua, apakah masih ada harapan? Atau harapan normal itu hanya sebuah angan-angan belaka? Atau memang harapan itu adalah kerangka angan-angan agar kita merasa baik-baik saja dengan kondisi yang bisa carut-marut ini? Kita punya Pancasila, kita bisa mewujudkannya dengan maksimal di negara kita sendiri. Jika negara lain yang menerapkan prinsip Pancasila ini, artinya kita masih berteori dan gemar berdebat soal siapa yang Pancasialis. Lalu bangga dengan simbol Garuda. Apa gunanya bangga dengan simbol Pancasila jika penerapannya dalam menangani banyak masalah tidak senafas dengan nilai-nilai Pancasila? Tapi hanya berhitung keuntungan-keuntungan komunal dan ambisi kekuasaan 2024 dan seterusnya? Sudahkah penanganan COVID ini sesuai nafas nilai-nilai Pancasila? Jika sudah, pasti semua masalah COVID ini teratasi dengan baik dan indah. Tapi kalau masih kacau, berarti belum sesuai kan? Atau jangan-jangan nilai-nilai itu mulai sangat meredup, apalagi disibukkan dengan tes wawasan kebangsaan.
Pilih Pancasila apa Al-Quran? Begitulah yang masih ramai. Jangan-jangan kita semua ini adalah orang yang suka menjebak. Sampai-sampai lupa ada pembajak di tubuh NKRI dengan mengatasnamakan Pancasila? Aku tidak tahu pasti hal itu. Namun yang pasti bahwa sudah terlihat banyak kejanggalan yang kita anggap semua baik-baik saja. Semua wajar-wajar saja. Nyatanya kita sering kebingungan dengan keadaan ini. Syarat Indonesia maju sejatinya tidaklah sulit. Hanya butuh kejujuran saja. Jujur mengamalkan Pancasila dan jujur mengakui kesalahan atas kebijakan yang sudah dilakukan sehingga segera memperbaikinya. Begitulah kura-kura. Mungkin video selanjutnya menarik untuk kalian tonton. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Jadi kalau ada berita-berita hoax tentang dana haji itu sama sekali tidak benar. Tangkal dan tangkap penyebar hoax dana haji digunakan pemerintah. Jangan kasih ampun. Ditulis oleh Mr. Naibahu dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Sungguh memalukan menurut saya ketika alat-alat atau perangkat teknologi canggih ini hanya digunakan untuk membuat konten-konten sesat dan penuh dengan kebohongan alias hoax yang tujuannya juga menyerang dan menjatuhkan pemerintah dengan narasi-narasi tidak benar namun dapat menyulut emosi para kaum sumbu pendek, terutama kaum-kaum yang masih sakit hati dengan kekalahan Prabowo Sandi di Pilpres 2019 lalu. Hari ini ketika pulang ibadah, saya membuka Twitter saya dan saya langsung menemukan video yang diunggah oleh akun @garenghalu dengan caption @divhumaspolri. Tolong tangkap semua yang lakukan fitnah ke pemerintah soal dana haji. Jangan dibiarkan mereka tiup berita hoax yang provokasi di medsos. Pembiaran berita hoax akhirnya masyarakat percaya berita itu benar. Dan dalam video yang diunggahnya terdapat seorang wanita berhijab yang bukan sekilas, tapi selama saya tonton video itu, wanita yang tampak sok pintar menjelaskan itu mirip dengan orang yang pernah mengancam Tuhannya dengan puisi doa yang sampai saat ini belum ada penjelasan apa makna di balik doa itu. Apakah wanita yang membuat konten hoax dan menyesatkan itu sama dengan orang yang pernah sangat menggugat Tuhannya kala dia ingin Prabowo Sandi menang di Pilpres 2019 lalu? Jika sama, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya orang ini langsung diciduk karena telah membuat pernyataan dan statement tanpa data yang menyesatkan dan menyulut perpecahan di tengah-tengah masyarakat kita yang plural ini. Tidak ada tempat bagi para pembuat hoax dan penghasut di negeri ini. Sudah sepatutnya mereka semua dibasmi dan diberikan pelajaran karena mereka tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga telah membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah jadi berkurang. Bagaimana tidak? Dalam konten hoax tersebut yang dibahas adalah masalah dana haji yang menurut saya sangat sensitif dibahas di negeri ini. Memang orang-orang kadrun ini tidak habis ide untuk membuat konten hoax yang tujuannya menjelek-jelekan Presiden Jokowi. Saya jadi teringat dulu ketika Pak Jokowi pertama awal mendapat restu dari Megawati untuk calon presiden. Beliau dihujat habis-habisan karena adanya berita hoax yang mengatakan kalau beliau adalah keturunan Cina. Namun kita tetap percaya bahwa itu adalah hoax dan benar saja, kepercayaan rakyat tidak dapat dibeli dengan kabar hoax saja. Pun dengan berita heboh namun penuh kebohongan yang berjudul Jokowi ternyata sudah pakai 38,5 triliun rupiah dana haji jamaah tak diberitahu adalah hoax dan tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh situs kominfo.go.id yang menyatakan bahwa beredarnya sebuah unggahan di sosial media Facebook yang membagikan tautan link berita berjudul itu adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, klaim bahwa Presiden Joko Widodo telah menggunakan dana haji 38,5 triliun rupiah adalah salah. Faktanya dana haji saat ini masih tersimpan di rekening Badan Pengelola Keuangan Haji dalam bentuk valuta asing dan rupiah. Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan tak ada dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan tidak ada hubungan dari keputusan pembatalan pemberangkatan haji tahun ini dengan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tersebut. Murni dana haji sebesar itu tersimpan dengan baik dan dikelola dengan benar serta profesional. Tidak ada sepeser pun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Jikalaupun ada, wajib hukumnya bagi sepenuduh dan pembuat konten hoax itu untuk menyertakan data-data yang valid. Selain wanita yang mirip dengan pembuat puisi, doa yang menghujat Tuhannya kala Prabowo Sandi tidak menang di Pilpres 2019 itu, masih ada seorang lagi yang bergelar Ustadz yang gemarnya selain kawin, sampai-sampai mengawini anak gadis di bawah umur alias masih 19 tahun, juga kegemaran Ustadz yang katanya ganteng sedunia ini adalah membuat hoax dan mengkompori umatnya dengan ceramah-ceramah unfaedah namun bisa memprovokasi umatnya.
Dia ini si Uwas alias Ustadz Somad juga menebarkan kebohongan seputar dana haji tersebut. Masih dari akun @garinghalu, ada video potongan si Ustadz Somad ini memprovokasi jemaahnya dengan provokator seputar dana haji. Dalam video tersebut dikatakan jika umat muslim marah, maka infrastruktur dihentikan. Jika tidak marah lagi, infrastruktur dilanjutkan. Ini apa coba? Ini kan bentuk provokatif. Jadi sekali lagi ada dua makhluk yang perlu diciduk oleh Humas Polri untuk mempertanggungjawabkan perkataan mereka dan hoax yang mereka buat. Khusus bagi Ustadz Somad ini, sudah banyak hoax-hoax yang dia tebarkan semenjak Presiden Jokowi menjabat. Namun sampai sekarang masih bebas kemana-mana menebarkan fitnah dan hoax seputar pemerintah. Kapan kena batunya ini kawan? Kembali ke masalah dana haji. Seperti dilansir sindonews.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengunjungi kantor BPKH untuk memastikan pengelolaan dana haji. Dari hasil laporan yang diterima, Muhadjir memastikan dana haji sebesar 150 triliun rupiah tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Muhadjir menegaskan kabar miring tentang pengelolaan dana haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur sepenuhnya tidak benar. BPKH merupakan badan independen dan profesional yang tidak bisa dicampuri oleh siapapun dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi jelas bukan bahwa dana haji bukanlah penyebab batalnya naik haji tahun ini, tapi semata-mata untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan umat di masa pandemi yang belum usai. Alasan batalnya jemaah asal Indonesia tidak bisa naik haji jelas lantaran pemerintah Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang nota penyelenggaraan ibadah haji 2021. Pemerintah Arab Saudi belum membuka akses ibadah haji 2021 sehingga pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup kesiapan pelayanan haji. Kondisi tersebut berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Jadi jelas bukan? Semoga para pembuat konten hoax dan penceramah yang membuat hoax dan haji dipakai untuk bangun infrastruktur segera ditangkap. Sehingga jadi pembelajaran bagi yang lain agar tidak suka hatinya untuk membuat hoax, apalagi menyebarkan berita bohong ini.